Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap sama, yaitu berjudul Celangkung, petualangan dari Riko dan juga teman-temannya. Nah, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Riko dan juga teman-temannya sedang berada di sebuah tempat. Mereka menatap sebuah gerbong kereta yang sudah tidak beroperasi. Beberapa sebab pelukar ikut menjalar dan mengelilingi gerbong tersebut karena sudah lama ditinggalkan. Jadi ini kereta yang katanya berhantu itu ya? Tanya Ria menatap gerbong kereta yang sudah usang itu. Menurut kabar yang kudapat, dulu saat kecelakaan terjadi banyak penumpang yang tewas di kereta ini. Jawab Nesa. Gimana Rik, kira-kira banyak nggak setannya? Tanya Radit pada temannya itu. Riko meliriknya. Setan itu akan selalu ada di diri kita sendiri. Tergantung kamu gimana ngolahnya. Ya elah, kamu kira setan itu lodeh pakai diolah Cibiradit dan juga cemberut. Riko tersenyum, kemudian berlalu pergi meninggalkan temannya yang sedang kesal. Serem banget tempatnya, lebih serem dari rumah sakit yang kemarin itu deh. Gerutu Mela seraya merangkul sikut Ria seperti biasa. Bagimu kan semua tempat emang serem, Mel, jawab Ria. Ada satu tempat yang gak serem, bantahnya. Di mana emang? Di pelukannya Mas Pacar. Mela terkekeh. Ah, dasar kamret, celetuk Radit yang juga mendengar ucapan Mela. Mereka semua memutuskan untuk naik ke dalam gerbong kereta untuk melihat keadaan. Angin dingin menyambut kehadiran mereka. Kita lakukan ritualnya di sini saja, perintah Riko seraya meletakkan tasnya. Oke, saut mereka semua dan mulai menyalakan lilin, kemudian mempersiapkan bahan lainnya. Wati, kenapa sekarang si Celangkung gak dikasih kacang? Tanya Radit. Enggak ah, orang yang makan celangkung kepalanya hitam, jadi males, bantahnya mencibir. Ya elah, pelit amat sih, biarin. Setelah selesai bersiap-siap, mereka melakukan ritual pemanggilan Celangkung seperti biasa. Celangkung, Celangser, di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil, datang tidak dijemput, pulang tak diantar, ucap mereka semua. Sebuah angin datang berhembus perlahan melewati lilin-lilin yang mereka nyalakan. Seolah angin itu datang kepada mereka karena diundang oleh mereka. Setelah menunggu tidak ada pergerakan apapun, mereka menyudahi acara ritual tersebut. Ria, anterin aku ke WC dong, pinta Mela tiba-tiba. Ah, selalu nih, bantah Ria yang tahu kebiasaan teman akrabnya itu. Radit membuka pintu gerbong yang menghubungkan satu gerbong dengan gerbong yang lainnya. No, di sana ada WC, kalian ke sana saja daripada di luar, seru Radit. Anterin Dit, pinta Mela memelas dengan mata berkaca-kaca. Udah sana sama Ria, dekat juga, jangan manja, bentaknya. Iya, saut Mela cemberut. Mela dan juga Ria berjalan ke kamar mandi yang ditunjukkan Radit barusan. Udah sana masuk, aku tunggu di sini, buruan, cetus Ria. Kok kamu gak ikut masuk, Ria? Mel, WC-nya cuman sekotak gitu, gimana aku mau masuk? Udah sana jangan bawel. Iya deh, Mela merasa kecewa. Mela masuk ke ruangan kotak tersebut, kemudian buang air kecil di sana. Saat ia selesai dan juga keluar, ia melihat Ria terduduk di bangku penunggu. Mela segera mendatanginya. Ayo Ria, aku udah selesai nih. Tetapi anehnya Ria tidak menjawab ajakannya. Ria, kamu kenapa? Mela ingin menyentuh temannya yang duduk merunduk sedari tadi. Mendadak sentuhan tangan mengagetkannya. Mel, udah selesai kamu? Tanya Ria yang buat Mela tercengang.
Lalu ia melihat wanita yang terduduk tadi itu sudah lenyap entah kemana. Bukannya tadi kamu duduk di sini, Ria? Tanya Mela yang mulai sedikit takut. Aku tadi keluar sebentar karena ibuku telepon. Udah yuk, balik dulu ya nemuin teman-teman. Pinta Ria seraya menarik tangan Mela yang masih kebingungan. Terlihat mereka berenam duduk membuat sebuah lingkaran. Riko memberikan segelas air yang sudah ia bacakan doa pada masing-masing orang. Bersiaplah, aku akan membawa kalian ke masa lalu di saat sebelum terjadinya kecelakaan kereta ini, ujar Riko dengan lantang. Tapi jangan lama-lama, Rik, aku takut, lirih Mela. Iya, ingat juga kita tidak boleh berpencar dan sebelum jam 2 malam kita harus segera kembali. Jika tidak, roh kita akan tertinggal di sana. Apa kalian mengerti? Iya, mengerti, sahut mereka semua. Al-Fatihah, ujar Riko, kemudian membaca beberapa ayat suci Al-Quran yang telah ia amalkan selama ini. Buka mata kalian, sahutnya mengagetkan yang lain. Mereka semua membuka mata dan sudah berada di gerbong kereta api yang masih beroperasi. Saat itu banyak sekali penumpangnya. Nesa melihat salah satu orang yang membaca koran pada saat itu. Hari itu tepatnya Minggu 13 Januari tahun 2008. Mereka semua masih terus mengamati. Tiba-tiba, dari arah lain terlihat seorang wanita cantik yang memakai baju berwarna merah. Tepat di belakangnya seorang pria tua sedang mengekori wanita cantik itu. Aku bilang lepasin aku, sentak wanita berambut lurus itu seraya terus berjalan. Fitri, ingatlah, kamu itu sudah menjadi milikku. Kenapa kamu masih saja menolak? Ucap pria yang berpenampilan layaknya juragan dengan beberapa perhiasan emas melilit di tubuhnya. Mas Burhan, aku ini bukan barang. Tega sekali Mas melakukan itu pada orang tuaku. Sergah wanita itu seraya membuang muka. Orang tuamu sendiri yang meminta persyaratan itu, bahkan 50 juta sudah aku berikan kepada mereka. Aku tidak akan pernah menikah denganmu, Mas. Aku sudah punya pilihan sendiri. Tentang pria miskin itu, aku juga akan memberikan pelajaran kepadanya, ucap Burhan dengan beringas. Jangan Mas, aku mohon. Fitri tidak bisa mengelak lagi. Kalau begitu, ikut aku. Burhan menarik paksa tangan Fitri dan masuk ke kamar gerbong yang memang sudah disiapkan oleh pihak kereta api. Tidak ada yang bisa menolak keinginan juragan emas itu. Orang-orang yang hanya menonton dan juga tidak bergeming sama sekali. Mereka tidak mau berurusan dengan anak buah Burhan yang selalu mengelilinginya. Burhan melemparkan tubuh mungil Fitri ke atas kasur. Pria itu langsung menindihnya. Lepasin Mas, lepas. Ronta Fitri menolak perlakuan tersebut. Kamu harus menjadi milikku sekarang. Burhan mulai menggauli Fitri. Wanita itu mencoba meronta hingga tangannya meraih sebuah gelas di pinggir meja, lalu menghantamkan ke kepala Burhan. Oh, rintih Burhan menahan sakit dan melihat darah keluar dari kepalanya. Fitri segera menendang tubuh Burhan dan berlari keluar. Dasar wanita jalang, umat Burhan yang sangat marah. Fitri masih terus berlari. Burhan dan juga anak buahnya juga terus mengejar. Sampailah Fitri di pintu gerbong kereta yang memisahkan kedua gerbong. Ia membuka pintu itu lalu mencabut mur yang mengaitkan gerbong yang ia tumpangi dengan gerbong satunya. Ia melihat Burhan dan juga anak buahnya makin dekat. Lalu mendadak gerbong kereta yang ditumpangi Burhan dan anak buahnya terlepas dari gerbong utama. Tidak menunggu lama, dari arah berlawanan, sebuah kereta api tiba-tiba melintas dan menabrak gerbong yang ditumpangi oleh Burhan. Gerbong itu terguling, kemudian meledak menimbulkan kobaran api yang dahsyat. Kaki Fitri melemas dan tersungkur ke lantai. Ia masih menatap gerbong yang sudah terbakar itu. Terlihat banyak orang yang tewas karena insiden itu. Ia menangis dan juga menyesali perbuatannya karena sudah membunuh banyak orang. Riko dan juga teman-temannya membuka mata dan sudah kembali ke dunia mereka lagi. Wah, jadi seperti itu kisah dari gerbong ini. Jahat juga ya si Burhan itu, Cetuswati sembari membenarkan posisi duduknya. Terus si Fitri itu kemana ya? Apa dia nggak bertanggung jawab atas perbuatannya? Tanya Radit ikut tidak terima.
Nesa menjelaskan bahwa Fitri sekarang berada di rumah sakit jiwa. Selepas tragedi itu, Fitri mulai tidak mau bicara dan selalu menyendiri. Kasihan juga si Fitri, pasti dia merasa bersalah. Tutur Mela semuanya ikut mengangguk sebagai ungkapan setuju. Setelah berbicara di dunia gaib, kini waktunya mereka untuk beristirahat. Mereka mengeluarkan beberapa kasur lipat yang sudah disiapkan dari rumah. Saat tengah malam, ketika mereka tertidur dengan lelap, sebuah asap putih mengelilingi gerbong kereta tempat mereka beristirahat. "Sa, bangun. Woi, Sa," bentak Radit dan teman-temannya. Nesa membuka mata dan kaget. Ia sudah berada di gerbong kereta tempat Burhan dan Fitri tadi. "Kok kita kesini lagi sih?" tanya Nesa dengan wajah bingung. "Ya bukan aku yang membawa kalian kemari, tapi orang lain," jawab Riko yang juga ikut bingung. "Aduh, gimana cara kita balik, Rik?" tanya Mela yang mulai panik. Sebelum sempat berpikir, pintu gerbang kereta di depan mereka terbuka lebar. Asap putih menyelimuti area sekitar. Muncullah sesosok pria yang wajahnya hancur menyapa mereka semua. "Ada tamu tidak diundang ternyata," ucapnya dengan beringas. Mela menutup mulut menahan teriakan. Ia ketahuan melihat wajah pria yang setengah berbelatung itu. "Kenapa kalian membawa kami ke sini?" bentak Riko tanpa takut sama sekali. "Bukannya kalian sendiri yang sudah lancang masuk ke duniaku ini?" Cetus pria itu yang tidak lain adalah arwah Burhan. "Kami ini hanya singgah dan tidak mengganggu kalian," timbal Nesa. Burhan menatap tajam ke arah Nesa. Bola matanya yang dikelilingi belatung itu ikut memutar arah. "Cantik sekali wanita ini," ucap Burhan seraya mendekati Nesa. Tetapi dengan cepat Riko menarik tangan wanita itu. "Tinggalkan kami sendiri," bentak Riko. Burhan tampak marah dan membuat angin kencang bercampur kabut putih. Riko dan juga teman-temannya terpisah dan terpencar entah kemana. Mereka batuk-batuk dan mencoba mengipasi asap putih itu agar hilang. "Kalian gak apa-apa kan?" tanya Riko pada mereka semua. "Iya gak apa-apa kok," jawab pria yang masih batuk. Riko tidak melihat wanita yang baru saja digenggamnya. "Ada yang lihat Nesa gak?" Semua menggeleng karena tidak melihat Nesa. Akhirnya mereka mencari Nesa di sekeliling gerbong tersebut. "Sa, Nesa, di mana kamu?" teriak mereka memanggil temannya itu. Riko menutup mata batinnya dan mencoba melihat di mana keberadaan Nesa. Ternyata wanita itu dibawa oleh Burhan dan anak buahnya. Bau badan Burhan yang dikelilingi belatung membuat Nesa ingin muntah. "Lepasin aku, lepasin," ucap Nesa meronta. "Kamu sangat mirip dengan Fitri, aku sangat merindukannya," saut Burhan seraya membelai pipi Nesa menggunakan tangan yang dipenuhi belatung. Nesa menahan muntah. Ia hanya memanglingkan mukanya, tidak ingin memandang wajah pria yang sudah setengah tengkorak itu. Riko dengan kekuatannya membuat lingkaran berupa air. Itu adalah jalan menuju ke dunia manusia. "Sebelum fajar, kita harus sudah meninggalkan tempat ini. Jika tidak, roh kita akan tertahan di sini," ucap Riko pada teman-temannya. "Rik, bagaimana dengan Nesa? Kita tidak boleh meninggalkannya," saut Wati. "Aku tahu itu. Kalian bertiga tunggulah di sini. Biarkan aku dan juga Radit mencari Nesa." "Kalian hati-hati ya," tutur Mela pada kedua temannya itu. Riko kemudian mengangguk. Ia dan juga Radit pergi mencari temannya yang disandra oleh Burhan. "Dit, bawa tasbih ini. Jika mereka ingin melukaimu, tempelkan saja ke tubuh mereka," titah Riko. "Baiklah," saut Radit seraya mengambil tasbih dari tangan Riko. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong gerbong yang sepi. Lampu di atas mereka itu terlihat berkedip-kedip, akan tetapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk mencari Nesa. Akhirnya sampailah mereka berdua di depan pintu gerbong yang ditinggali Burhan. "Duh, bau banget nih," cetus Radit seraya menutup hidungnya. Beberapa dari anak buah Burhan mengetahui kedatangan Riko dan Radit. Aksi baku hantam pun tidak terelakkan. Mau tidak mau mereka berdua harus melawan gerombolan mayat hidup itu. Riko dan juga Radit langsung melawan mereka semua. Untungnya dibantu dengan tasbih pemberian Riko barusan.
Riko dan juga Radit menempelkan tasbih itu ke tubuh mayat hidup yang tengah mengelilingi mereka, tanpa berhenti berdoa hingga membuat roh mereka lenyap satu persatu. Burhan yang melihat aksi keluar dari ruangan kemudian meraung. "Ini adalah duniaku, berani-beraninya kalian melawanku." Bentaknya seraya mengeluarkan beberapa belatung dari tubuhnya hingga menyerang Riko dan Radit. "Ah, geli sekali. Duh, kampret, geli tahu." Umpat Radit seraya berlompatan agar belatung itu tidak memanjat ke tubuhnya. Riko kemudian mengentakkan kakinya beberapa kali dan membuat belatung-belatung itu lenyap. "Dit, aku akan melawan Burhan. Pergilah membawa Nesa," titah Riko. "Baiklah Rik," sahut Radit seraya meninggalkan Riko. Burhan kian murka, kemudian menghidupkan lagi para anak buahnya yang tadi sudah dilenyapkan oleh Riko. Radit segera masuk ke sebuah ruangan untuk menolong Nesa. Ia melihat wanita itu terduduk di pinggir pintu. "Sa, ayo ikut aku," pintanya seraya menarik tangan Nesa. "Radit, kok kamu bisa di sini?" "Udah, ayo cepat, kita harus pergi dari sini." Radit menggiring Nesa untuk keluar dari ruangan tersebut tanpa menjawab pertanyaan barusan. Riko masih membaca doa, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," ucapnya sambil menyentuh arwah-arwah itu lagi hingga beberapa dari mereka itu lenyap. Sedangkan Radit dan juga Nesa ini sudah kembali bersama dengan kedua teman lainnya. "Oh, syukurlah kamu selamat, Sa. Aku khawatir banget," ujar Wati lalu memeluk tubuh Nesa. "Di mana Riko?" tanya Nesa dengan cemas. Radit mengatakan bahwa Riko masih melawan Burhan dengan anak buahnya. Nesa ingin menyusul pria yang sudah disukainya sejak dulu itu, namun semua temannya menahan. "Itu, Riko datang," ucap pria yang melihat pria beralis tebal itu berlari datang. "Cepat, masuk ke genangan air. Jangan sampai mereka mengikuti kita," pinta Riko yang berlari dengan nafas terengah-engah. Keempat temannya sudah melewati lingkaran tersebut. Burhan dan juga anak buahnya makin dekat. "Kapan lingkaran ini akan hilang, Rik?" tanya Nesa. "Kurang 10 menit lagi," jawab Riko seraya mengatur nafasnya. "Itu waktu yang lama, Rik. Mereka pasti bisa menyusul kita. Harus ada yang menahan mereka di sini," cetus Nesa dengan wajah cemas sembari berpikir. "Maksud kamu apa, Sa?" Riko bingung dengan perkataan Nesa barusan. Nesa merampas tasbih yang ada di tangan Riko lalu mendorong tubuh pria yang disukainya itu untuk melewati lingkaran air. "Pergilah, aku yakin kamu akan datang untuk menyelamatkanku," ujar Nesa seraya tersenyum pada Riko dengan tatapan sendu. Lingkaran itu pun tertutup meninggalkan roh Nesa di dalam dunia gaib. "Nesa!" teriak Riko dan membuka matanya. "Apa yang terjadi, Rik? Kenapa Nesa belum bangun juga?" tanya Wati yang sedari tadi mengguncang tubuh temannya itu. Riko menjelaskan pada mereka semua bahwa Nesa merelakan dirinya tertinggal agar Burhan dan anak buahnya tidak bisa masuk ke dunia manusia. "Mengapa Nesa bertindak bodoh?" Gimana ini?" Radit ikut cemas. "Kita harus segera membawa Nesa pulang. Kita tidak punya banyak waktu," pinta Riko dan juga beranjak mengangkat tubuh wanita itu yang lemah. Mereka segera membereskan barang dan meninggalkan gerbong kereta api yang menyeramkan itu. Tubuh Nesa menjadi lemas karena roh dalam dirinya telah keluar. Riko segera bergegas menuju ke rumah wanita itu. Sesamanya di sana, orang tuanya Nesa kaget melihat anak-anaknya. Masalah apa lagi yang sudah menimpa anaknya tersebut? "Bagaimana bisa seperti ini, Rik?" tanya Surya ayahnya Nesa dengan wajah cemas. "Maafkan kami, Om. Nesa berusaha menyelamatkan kami semua," jawab Riko dengan menyesal. Ia kemudian lalu menceritakan semuanya dan Surya tampak mengerti. Fatima, ibunya Nesa ini, tengah duduk di samping ranjang di mana Nesa terbaring lemas. Bulir bening mengalir deras dari pipi wanita berhijab tersebut. Tangannya tidak lepas mengelus rambut anak sematawayangnya itu. Ia sedih melihat anaknya harus tertimpa masalah seperti ini. Riko segera telepon pamannya yang tinggal di desa sebelah untuk meminta bantuan. Anwar terkejut mendengar cerita keponakannya itu.
Ia segera bergegas menemui Riko. Semua keluarga Riko dari kakek dan juga keturunannya memang memiliki kemampuan yang berbeda dari orang lain. Paman Anwar akhirnya tiba di rumah Nesa. "Assalamualaikum." Pria berpeci itu memberikan salam. "Waalaikumsalam," jawab mereka semua dari dalam rumah. "Lama tidak bertemu Surya, Fatimah," sapa pria itu pada kedua orang tua Nesa. Mereka memang sudah saling mengenal. Surya segera mempersilahkan Anwar untuk masuk ke rumah. Mereka semua duduk di sofa dengan wajah yang was-was. "Terima kasih paman, karena sudah mau datang," ucap Riko merasa lega. "Bisakah paman langsung melihat keadaan Nesa?" pinta basa-basi. "Mari paman, saya antar." Riko membawa pria berpeci itu masuk ke dalam kamar Nesa. Semua teman-teman Nesa memberikan salam tatkala melihat Anwar memasuki kamar itu. Anwar segera menghampiri tubuh Nesa yang terbaring di ranjang. Ia menyentuh kepala wanita itu sembari memejamkan mata. Wajahnya ikut cemas. "Waktu kita tidak banyak. Malam ini, sebelum fajar, kita harus mengeluarkan roh Nesa dari sana. Jika tidak, ia akan selamanya berada di sana dan tidak akan bisa selamat," ucap Anwar dengan tegas. "Paman, aku hanya bisa membawa mereka melihat masa lalu. Kalau untuk datang ke dunia mereka langsung, aku pernah mencobanya," sangga Riko. "Lalu bagaimana kalian bisa kehilangan Nesa jika kalian tidak masuk ke alam mereka?" tanya Anwar agak bingung. "Mereka yang membawa kami masuk ke dalam alamnya. Dan pada saat kami bangun tidur, tiba-tiba sudah ada di sana, paman," jelas Radit. Anwar mulai bingung karena tidak bisa membantu lebih. Dia mengatakan harus ada orang yang berhubungan langsung dengan gerbong kereta tersebut agar bisa masuk ke alam mereka lagi. "Tunggu, paman bilang tadi harus ada seseorang yang terlibat dalam peristiwa itu, bukan? Kenapa kita tidak mencari si Fitri? Bukannya Nesa bilang dia ada di rumah sakit jiwa?" ujar Mela tiba-tiba sembari memecah keheningan. Iya, aku baru ingat." "Tumben kamu pinter, Mel," ejek Radit. "Aku juga sekolah kali, Dit. Kampret kamu," bentak Mela tidak terima. Radit terkekeh. "Apa kalian tahu di mana bisa menemukan wanita itu?" tanya Anwar, "dan coba deh cek laptopnya Nesa. Ya mungkin ada petunjuk di sana," usul Ria. Riko segera mengecek laptop milik Nesa. Seperti dugaan Ria, Nesa seperti sudah melampirkan rumah sakit itu di sana. Mungkin dia berjaga-jaga kalau saja ada sesuatu yang terjadi pada dirinya kelak. Riko dan juga ketiga temannya mendatangi rumah sakit tersebut, sedangkan Ria tetap tinggal untuk menjaga Nesa di rumah. Sesamanya di rumah sakit, wanita bernama Fitri itu tidak ingin menemui siapapun. Suster yang menjaga wanita itu juga beralasan keadaannya tidak cukup baik. Tetapi Riko dan juga Radit sudah membuat keributan sehingga semua orang pria yang berkacamata mendekati mereka. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya pria berkacamata yang biasa dipanggil Sofyan itu. Mas Sofyan, anak-anak ini ingin ketemu Mbak Fitri. Saya mencoba untuk mengusir mereka tapi masih tetap ngeyel," cetus dua wanita yang memakai baju putih tampak seperti suster itu. "Ada perlu apa kalian dengan Fitri?" tanya pria itu lagi pada Riko dan kedua temannya. "Ingin bertemu dengan Pak Fitri, tolong izinkan kami," pinta Wati tanpa basa-basi. "Kami kan tidak mengenal kalian, bagaimana bisa kalian mengenal Fitri?" sangga pria itu kekeh tidak ingin mereka bertemu dengan Fitri, wanita yang dicintainya sejak dulu. Di dalam kamar, seorang wanita duduk menyendiri di pinggiran ranjang. Kesehariannya ini hanya berdiam diri dan menyisir rambutnya yang panjang. Samar-samar ia mendengar keributan dari luar kamarnya. Itu membuatnya penasaran. "Kami tahu apa yang terjadi pada Mbak Fitri di masa lalu. Kami juga tahu tentang Burhan," ucap Riko yang lantang saat ditarik petugas keamanan. Mendengar nama pria yang sudah dikenal sejak 10 tahun yang lalu, Fitri menghentikan menyisir rambutnya. Ia tersentak dan melihat sekeliling. Ada dorongan dalam dirinya untuk melihat siapa yang membahas tentang Burhan. Ia segera berlari keluar kamar menemui Riko dan teman-temannya. "Dari mana kalian mengenal Burhan?" tanya seorang wanita yang wajahnya pucat karena beberapa tahun tidak merawat tubuhnya. "Mbak Fitri, tolong teman kami.
Ia terjebak di alam lain dan hanya Mbak yang bisa menolong kami. Rinti Riko meminta tolong padanya. Fitri, apa kamu mengenal orang-orang ini? Tanya Sofian heran karena Fitri akhirnya mau berbicara. Biarkan mereka mas, aku juga ingin mendengar cerita dari mereka. Fitri akhirnya memperbolehkan Riko dan teman-temannya masuk ke kamar. Sofian pun menurutinya. Riko menceritakan semua yang tengah terjadi. Fitri menangis mengingat semua perbuatannya di masa lalu. Mungkin sudah saatnya dia membayar semua perbuatan yang dia lakukan di masa lampau. Dengan berat hati dan juga didampingi Sofian yang kini menjadi suaminya, Fitri akhirnya mau membantu Riko dan teman-temannya. Semua lega mendengar keputusan Fitri itu. Di depan gerbong kereta, mereka semua tengah berkumpul. Fitri dan juga suaminya juga ada di sana. Mereka menata kayu bakar di sekitar kereta yang sudah tidak beroperasi itu. Untuk apa kayu bakar ini, Paman? Tanya Radit penasaran. Nanti akan Paman jelaskan, saut pria berpeci itu dan masih sibuk menata kayu. Mereka semua membuat lingkaran lalu kemudian tubuh Nesa ini dibaringkan di dalam lingkaran tersebut. Hanya 3 orang yang boleh masuk ke sana. Tugasnya untuk menjemput Nesa. Paman dan juga Fitri akan mencoba mengalihkan perhatian Burhan. Ingat, kalian harus membawa mereka keluar dari kereta tersebut agar Paman ini bisa membakar arwah mereka dan mengirimnya kembali ke alam baka. Apa kalian mengerti? Ujar Anwar menjelaskan. Mengerti Paman, saut mereka semua. Mereka akhirnya berdoa bersama sembari memejamkan mata. Di tempat lain, Nesa membuka mata dan merasakan geli di sekujur tubuhnya karena sudah dikelilingi oleh belatung yang sangat banyak. Belatung-belatung itu menggerogoti tasbih yang dikalungkan pada leher. Ia segera berdiri dan membuang tasbih itu ke lantai, lalu mengibaskan beberapa belatung yang masih menempel di badannya. Kamu sudah bangun ternyata, ujar Burhan dengan mulutnya yang terlihat hancur. Nesa hanya diam saja, tidak menjawab. Hari ini, aku akan menikah denganmu, agar kita bisa selamanya bersama. Tita mayat hidup itu sambil tertawa. Aku tidak akan sudi menikah dengan mayat hidup sepertimu, saut Nesa dengan lantang. Burhan tampak marah dan ingin mencekik leher Nesa. Mendadak, aksinya ini terhenti karena mendengar suara yang sangat dikenalinya. Mas Burhan, ini Fitri datang mas. Kemarilah mas. Suara itu terdengar berulang-ulang. Fitri, kamu di mana? Burhan tampak bingung dan mencari arah suara itu berasal. Seorang wanita cantik berdiri di samping gerbong dan dialah Fitri dengan tampilannya seperti 10 tahun yang lalu. Kemarilah mas, ikut aku. Pucuk wanita itu mengajak pria yang dulu ingin menikahinya dengan paksa. Burhan dan juga anak buahnya pun lalu mengikuti wanita itu. Fitri menggiring arwah-arwah itu agak jauh dari Nesa. Maafin Fitri mas, aku masih jadi bernasib seperti ini. Aku benar-benar menyesal mas. Aku ingin minta maaf atas semua perbuatanku. Rinti Fitri dengan berlinang air mata. Apa kamu kesini untuk hidup bersamaku Fitri? Tanya Burhan. Aku kesini untuk meminta maaf padamu mas. Selama ini aku hidup menanggung kesedihan. Kini setelah bertemu denganmu dan juga meminta maaf, aku merasa lega dan berharap mas juga bisa hidup dengan tenang di alam baka. Tidak akan, aku akan terus berkentayangan seperti ini sampai menunggumu datang kembali bersamaku Fitri. Kita hidup di dunia yang berbeda mas. Aku sudah menikah dengan pria yang kucintai. Ah, jadi kamu mengkhianatiku Fitri? Bentak Burhan. Maafkan aku mas, maaf. Isak Fitri yang tidak bisa membendung kesedihannya. Burhan merasa sangat marah dan kecewa. Ia berusaha memegang tubuh Fitri, wanita yang dicintainya itu. Akan tetapi, hanya asap yang ia dapati. Ia merasa ditipu dan kembali melihat Nesa ke dalam ruangan. Sementara Fitri berbincang dengan Burhan, Riko dan juga teman-temannya segera menolong Nesa. Nesa kaget melihat teman-temannya sudah ada di sana. Sa, kamu gak apa-apa kan? Ujar Riko seraya memeluk wanita yang disukainya itu. Iya, aku gak apa-apa. Terima kasih karena sudah datang menyelamatkanku, saut Nesa membalas pelukan itu. Udah kangen-kangennya dilanjut nanti. Kita mesti cepat pergi dari sini dulu, cetus Radit mengingat temannya yang asik berpelukan itu.
Mereka berempat segera keluar dari kamar itu. Belum sempat berjalan jauh, mereka sudah disambut oleh Burhan dan anak buahnya. "Mau kalian bawa kemana pengantinku itu ah?" bentaknya dengan wajah yang beringas. "Langkahi dulu mayatku, jika ingin wanita itu menjadi pengantinmu," bantah Riko dengan lantang. "Idih, mayat hidup minta nikah, sono ama Mumi aja, lebih serasi kali," celetuk Radit yang memang memancing emosi Burhan. "Apa kata kalian?" bentak Burhan. Ayo kabur, cepetan." Titawati seraya menarik tangan Nesa. Mereka segera berlari menghindar. Namun Burhan sudah sangat marah dan terus mengejar mereka. Riko dan juga teman-temannya keluar dari kereta tersebut dan Burhan pun masih mengikuti. Anwar memberikan aba-aba pada Sofyan dan juga Surya untuk segera membakar kayu yang mengelilingi kereta itu. Api pun dengan cepat berkobar di sekitar gerbong kereta. Burhan dan juga anak buahnya merasa kepanasan. Mereka meraung dan merintih kesakitan hingga tubuh mereka meleleh, menyisakan serpihan abu. Sedangkan Nesa dan juga teman-temannya sudah membuka mata. Roh mereka sudah kembali pada tubuh masing-masing. Anwar masih terus saja membaca doa untuk mengirim arwah-arwah yang terbakar tadi itu ke alam baka, agar tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya lagi. Fitri menangis di pelukan sang suami. Ia merasa sangat bersalah. Namun, ya nasi sudah menjadi bubur. Fitri juga sudah menderita selama ini. Nesa memeluk kedua orang tuanya. "Syukurlah kamu selamat, Sa," ujar Halimah yang mempererat pelukannya. "Ibu, ayah, maafin Nesa ya," isaknya pada mereka berdua. "Kamu gak salah sayang. Sekarang yang terpenting kamu sudah kembali. Itu sudah membuat kami ini benar-benar sangat lega," saut Surya dan ikut memeluk anak semata wayangnya itu. Matahari kini memancarkan sinarnya dan masuk ke celah-celah puing kereta yang sudah terbakar tadi. Kini arwah Burhan dan anak buahnya bisa tenang di alam baka. Mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Di rumah Nesa, semua orang sedang berkumpul. Kedua orang tuanya Nesa berterima kasih pada Anwar yang telah membantu menyelamatkan anaknya. "Terima kasih karena sudah menolong anakku," ujar Surya pada Anwar. "Ini sudah menjadi kewajibanku karena aku menganggap Nesa sama seperti keponakanku sendiri," sahut pria itu. "Maafkan aku paman, jadi melibatkan paman dalam aku ini," ujar Riko dengan lirih. "Rik, asahlah kemampuanmu lagi. Kamu bisa lebih hebat dari paman loh," puji Anwar pada keponakannya itu. "Ah, paman bisa aja," saut Riko menunduk malu. Mereka semua pun ikut tertawa bahagia. Anwar akhirnya berpamitan dan kembali pulang ke desanya. Sedangkan Fitri sudah menjalani hidup yang normal lagi bersama Sofyan suaminya. Ia mulai mencoba membuka diri dan berbaur dengan orang lain. Di sebuah taman, Nesa duduk di bangku kayu bersama Riko. Teman-teman yang lain sedang bermain layang-layang. Entah bagaimana harus memulai pembicaraan dengan pria yang ada di sampingnya. Tiba-tiba saja Nesa jadi cangkuk. Namun ia memberanikan diri untuk berucap, "Terima kasih karena sudah menyelamatkanku," ujar Nesa pada pria beralis tebal itu. Riko berbalik dan menatap wajah Nesa. Ada sesuatu yang lain di hatinya. Ingin diutarakan tetapi masih terasa malu. "Bisakah kamu tidak melakukan hal itu lagi?" sahutnya dengan nada agak tinggi. "Iya, aku minta maaf. Aku hanya tidak ingin kalian semua terluka kok," bantah Nesa tidak ingin disalahkan. "Aku gak suka melihatmu dalam bahaya." Iya tahu. Tapi aku juga yakin kamu bakal nolongin aku," ujar Nesa seraya melirik pria yang ia sukai. "Kenapa kamu begitu yakin kalau aku akan menolongmu?" "Instingku yang mengatakan," sahut Nesa. Riko tersenyum kecil. "Lain kali jika hal seperti ini terjadi lagi, aku tidak akan mau menolongmu," ucap Riko kemudian membuang muka. "Ah, dasar cowok gak punya perasaan. Udah, aku minta tolong ke Radit aja," cetus Nesa seraya beranjak dari kursi. Riko menarik tangan Nesa kembali. "Kamu nih selalu saja seperti itu. Apa kamu gak paham dengan ucapanku?" bentak Riko yang tidak ingin Nesa pergi menemui Radit. Nesa hanya tersenyum kecil.
Sebenarnya ia sudah tahu tentang perasaan Riko kepadanya, namun Riko bukan pria yang mudah mengutarakan cinta pada sembarang wanita. Mereka berdua saling berpandangan kemudian tersipu malu. Mendadak mereka dikejutkan oleh Radit dan Wati yang datang menghampiri keduanya. Cie, ada perkembangan juga rupanya. Udah berani pegang-pegangan tangan nih. Ejek Radit seraya tersenyum. Nesa langsung melepaskan tangan Riko. Apa kamu, Dit? Berisik tahu. Nesa menahan malu lalu pergi menyusul Mela dan juga Ria yang masih berlayang-layang. Dasar kamu, Dit, gangguin momen mereka aja, celetuk Wati. Udah sana, tembak aja bro. Lama amat kamu nih. Entar kalau Nesa ketembak pemburu lain, syukur deh lo. Ejek Radit. Kamu kira Nesa ini binatang, pakai tembak segala? Dasarmu, sangga Riko dan menyusul teman yang lain. Cie, dia ngambek, dasar ustadz gak peka, ucap Radit sembari terkekeh. Ria baru saja pulang dari bermain layangan bersama teman-temannya. Ia beras mandi dan mengeringkan rambut. Mendadak pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Ia melongok keluar dan tidak menemukan siapapun. Aneh, kok pintunya bisa kebuka sendiri ya? Gumamnya. Ia pergi ke dapur untuk meminum air. Saat ingin kembali ke kamar, Ria melihat hamparan kain putih yang panjang tergeletak di lantai rumah. Ia langsung memungutnya. Kain apa nih? Kain itu begitu panjang, tidak berujung. Ia menariknya perlahan-lahan karena penasaran. Saat sudah semakin dekat, muncullah sesosok tubuh yang badannya tinggal separuh. Beberapa belatung sudah menggerogoti tubuh itu. Ia berjalan mendekati Ria dengan muka yang penuh dengan darah hitam. Ria segera berlari keluar rumah dan melemparkan handuk yang ia bawa kepada sosok tadi hingga sosok itu terpleset dan jatuh terguling ke lantai. Dasar mumi sialan, teriak Ria dan terus berlari. Dan ia berlanjut ke cerita yang selanjutnya. Jadi cerita ini merupakan cerita yang berkelanjutan ya teman-teman. Jadi di part setelahnya kalian cerita dari pengalaman ataupun petualangan Riko dan kawan-kawannya. Nah, bagaimana kisahnya? Kalian pasti penasaran kan? Kalian tunggu saja di part di video selanjutnya. Jadi setelah petualangan mereka di rumah sakit angker yang seperti itu ceritanya seperti di part awal. Dan part yang kedua ini bercerita tentang di sebuah gerbong kereta api yang dulunya bekas kecelakaan. Dan nanti part yang ketiga akan lebih seru lagi. Jadi nantikan terus hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya karena itu membantu channel ini menjadi channel yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.